Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ombudsman Banten menyayangkan keterlambatan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru. Dampak perang Iran dan Israel, 11 WNI dipulangkan. Jelang kualifikasi Piala Asia, Timnas Putri Indonesia jalani sesi latihan bersama. Garis polisi tampak membentang di lokasi tempat terjadinya peristiwa pembunuhan seorang wanita bernama Rohmah Hairunisa berumur 25 tahun yang dilakukan oleh sang suami Jeffrey Norvian. Menurut tetangga korban, pertama kali mengetahui terjadinya pembunuhan saat pelaku tiba-tiba mengetuk jendela kontrakannya dan memberitahukan telah membunuh istrinya. Pelaku bahkan menyuruh tetangga masuk ke dalam kontrakan untuk memastikan jika ucapannya bukan isapan jempol belaka. Merasa penasaran, tetangga akhirnya memberanikan diri masuk dan benar saja menemukan tubuh korban telah terbujur kaku tertutup spray dengan cipratan darah di tembok. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke ketua RT dan langsung meneruskan ke polisi. Pelaku pun diringkus polisi bersama warga. Diduga hilang kendali, satu unit minibus menabrak warung kosong dan sepeda motor di Desa Tambiluk, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Kecelakaan bermula saat kendaraan mobil pribadi melaju kencang di Jalan Raya Petir. Mobil tiba-tiba hilang kendali dan langsung keluar jalur hingga menabrak bangunan yang ada di pinggir jalan. Dalam peristiwa tersebut, pengemudi mobil dan pengendara motor dibawa ke puskesmas terdekat. Nahas pengemudi mobil meninggal dunia saat dalam penanganan medis, diduga mengalami serangan jantung, sedangkan pengendara motor masih dalam perawatan. Kecelakaan maut truk pengangkut pasir kembali terjadi. Kali ini kecelakaan terjadi di Jalan Raya Jakarta Serang, tepatnya di Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Akibat kejadian tersebut, 3 orang yang berboncengan sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Tangerang menuju Serang. Saat di lokasi kejadian, truk berusaha menyalip kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun di saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang ditumpangi 3 orang. Karena jarak yang sudah dekat, kedua kendaraan tersebut tidak sempat menghindar sehingga kecelakaan pun tak terelakkan. Sepeda motor yang ditumpangi korban juga rusak parah karena kerasnya benturan. Sopir truk mengaku berkendara dalam keadaan sadar dan tidak mengantuk. Carut-marut proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025 di Provinsi Banten terus terjadi. Masyarakat tidak mengetahui jika sistem penerimaan jalur domisili harus disertakan nilai rapor. Orang tua siswa yang akan mendaftar dengan sistem daring mengira penerimaan peserta didik terutama jalur domisili seleksinya hanya menggunakan jarak rumah ke sekolah. Sejumlah orang tua siswa kecewa karena anaknya yang sudah mendaftar ke sistem daring belum diterima di sekolah yang dituju. Padahal jaraknya hanya ratusan meter dari sekolah, akibat nilainya tidak memenuhi ambang batas terendah di sekolah tersebut. Sistem penerimaan murid baru tahun 2025 ini memiliki sistem penerimaan berbeda. Namun pembobotan seleksinya tetap menggunakan nilai rata-rata rapor selama 5 semester dan itu tidak tersosialisasikan ke orang tua siswa. Puluhan emak-emak dari Kelurahan Wanasari, Kecamatan Citangkil, menggeruduk pemerintahan Kota Cilegon untuk mengadukan sistem SPMB tingkat SMP yang dianggap bobrok. Warga meminta pemerintah turun tangan menyikapi proses penerimaan murid baru yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria domisili. Menurut emak-emak, anak-anaknya banyak yang tidak diterima di SMP negeri terdekat tanpa alasan yang jelas. Padahal jarak rumah dan sekolah sekitar 500 meter. Warga juga mengadukan terkait adanya dugaan permainan.
Pasalnya, ada anak yang rumahnya jauh dari sekolah malah diterima pada saat mendaftar menggunakan kriteria domisili.